Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Gimana nih awal bulan teman-teman? Semoga di bulan yang baru muncul semangat yang baru untuk studinya, untuk kerjanya. Jadi walaupun bulan Ramadan, kita harus tetap semangat ya. Nah, by the way, di video kali ini aku pengen bikin video tentang masker Kefir again. Jadi di video kali ini aku akan bikin 3 bagian. Bagian yang pertama aku bakal ngejelasin review masker Kefir yang aku pakai. Jadi apa yang aku rasain dari mulai pemakaian pertama sampai sekarang. Part kedua, aku pengen ngasih demo ke kalian cara pakai masker Kefir yang baik dan benar. Nah, lalu yang part ketiga aku pengen ngejelasin sedikit ke teman-teman karena banyak dari teman-teman yang nge-DM aku dan nanya ke aku kenapa setelah pakai masker Kefir wajah jadi jerawatan dan beruntusan gitu kan. Apa itu efek nggak cocok kah? Atau harus berhenti kah? Nah, insya Allah aku bakal jelasin di part ketiga. Dan ya, aku tahu sekarang udah banyak banget penjual bibit Kefir dan aku agak kaget sih ngelihat harga itu ternyata super murah banget. Terus aku tuh speechless banget, gimana ya, kok bisa gitu semurah itu gitu kan. Aku tanya ke seller Kefir yang tempat aku itu, ternyata biasanya kalau kayak gitu itu udah apa ya, nggak murni katanya gitu. Nah, di sini kalau kalian pengen tahu penjual bibit Kefir yang murni, yang bagus bibit Kefirnya, kalian bisa DM IG aku. Mungkin dari beberapa teman-teman juga udah ada yang tahu, mungkin teman-teman bisa jawab, bisa bantu jawab. Dan ini aku nggak nyaranin kalian untuk beli bibit Kefir yang harganya murah-murah banget itu. Balik lagi, ini untuk wajah, jangan sampai karena harga yang murah akhirnya kita tergiur untuk beli. Padahal ya wajah itu kan penting, apalagi penyembuhan, proses penyembuhan kan. So ya, jangan jadiin harga sebagai patokan. Nah, kalau penjual bibit Kefir yang benar-benar udah tahu kualitasnya, kalian bisa DM Instagram aku. Instagramnya di sini. So yeah, without any further ado, let's get started. Langsung aja ke reviewnya. By the way, di sini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman dulu. Aku mohon maaf kalau misalkan wajah aku itu banyak bekas jerawatnya karena aku habis PMS dan ya masih aku kelopek-kelopek. Jadi aku masih ada beberapa bekas jerawat. Dan di sini aku cuman pakai lip tint dan highlighter sama sedikit maskara aja. Nah, pertama kali aku pakai, aku nggak ngerasain yang namanya detox di wajah aku. Jadi aku nggak ngerasain yang namanya gatal atau kemerahan atau jerawat. Nah, itu masuk minggu pertama. First impression aku pakai masker Kefir ini, yang aku rasain di wajah aku itu, wajah aku tuh jadi super halus banget, lembut banget. Cuman kalau untuk efek ke jerawatnya, aku nggak ngerasain ada efek apa-apa. Maksudnya ya masih gitu-gitu aja, masih banyak lah pokoknya, dan masih banyak nanahnya juga dalamnya. Nah, lanjut ke pemakaian kedua, which is masuk minggu kedua dan ketiga, aku mulai ngerasain yang namanya detox, walaupun nggak parah. Jadi aku ketika apply masker Kefir ini, aku ngerasa kok ada beberapa titik wajah aku yang gatal, khususnya di wajah aku yang ada bagian jerawatnya. Mulai kerasa apa ya, kayak cekit-cekit, terus wajah aku tuh beberapa di bagian dahi ini jerawatnya mulai keluar. Cuman so far tuh nggak parah dan masih bisa aku tanggulangi, itu tetap lanjutin kan sampai di pemakaian ketiga, yaitu masuk minggu keempat dan bulan kedua. Yang aku rasain jerawat aku yang tadinya bermunculan, yang katanya karena masker Kefir ini mulai kempes, mulai kering. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu sama teman-teman, kalau misalkan jerawat teman-teman udah mulai ngempes dan kering, ya jangan jangan dikelopek, karena biasanya dalam kondisi seperti ini tangan itu gatel banget untuk ngelopek-ngelopek kan. Mungkin kalau teman-teman ngerasain hal yang sama kayak aku gitu. Kalau aku biasanya dalam kondisi ini aku mulai gimana ya, tangan aku tuh gatel banget untuk nyentuh jerawatnya mulai kering. Nah, itu jangan pernah dilakuin, ini penting banget, karena kalau kita ngelopek nanti akhirnya dia meradang lagi dan akhirnya jerawat kita nggak sembuh-sembuh. Aku sendiri pakai masker Kefir bisa sembuh total dari yang jerawatan parah itu 3 bulanan aku mulai ngerasain jerawat tuh benar-benar hilang semua. Kayak pakai masker Kefir, wajahku tuh kenceng terus cerah. Nah,
Di sini aku mau ngejelasin apa sih manfaat masker kefir itu. Jadi misalkan nih teman-teman sebelumnya udah pakai krim wajah yang mengandung merkuri atau mengandung kandungan yang berbahaya, masker kefir ini bisa ngedetox, bisa ngeluarin racun-racun itu. Terus masker kefir juga ngangkat sel kulit mati pada wajah, dan masker kefir itu mencerahkan kulit dan bikin wajah tuh jadi kayak glowing, kenyal-kenyal gitu. Aku nggak bohong sih, karena aku pun ngerasain sendiri itu. Terus ngurangin iritasi yang disebabin oleh kikisnya lapisan epidermis oleh krim yang mengandung logam berat atau merkuri yang kayak udah aku jelasin di awal tadi. Terus ngestimulasi kolagen di wajah. Jadi kalau buat teman-teman yang di wajahnya itu ada acne scars atau bopeng-bopeng, sebenarnya masker kefir ini bisa banget ngecilin walaupun nggak cepet ya. Aku di sini lagi-lagi bilang masker kefir ini bukan hasil yang instan, jadi lagi-lagi harus sabar dan rutin. Nah, back to the topic. Jadi dulu aku ada acne scars. Awalnya aku mutusin untuk ke dokter untuk ngelakuin beberapa tindakan dari dokter. Terus tapi aku belum jadi karena aku masih tahap pakai masker kefir ini, dan yang aku rasain acne scars aku emang bener-bener mengecil, tapi nggak hilang total. Tapi ya walaupun begitu tetap sih kalau pakai makeup jauh lebih baik daripada dulu ketika acne scars aku masih besar-besar. Dan of course masker kefir juga ngeringin jerawat dan bikin wajah halus. Itu benar banget karena aku bener-bener ngerasain banget. Dan ya kesimpulannya dari review aku, masker kefir ini works banget. Intinya tuh apa ya, jangan berharap wajah kalian itu bakal dari yang parah gitu ya, maaf, langsung kinclong dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, apalagi ya pokoknya sebenarnya sabar aja, positive thinking dan konsisten. Insya Allah itu tuh jerawat benar-benar hilang. Di part kedua ini aku mau ngedemoin cara aku pakai masker kefir yang baik dan benar. Untuk weekly rutin, karena pakai masker kefir biasanya aku itu kan 3 kali dalam seminggu. Otomatis aku juga perlu yang namanya exfoliate sel kulit mati di wajah, karena salah satu penyebab misalkan makeup nggak nempel itu adalah karena adanya sel-sel kulit mati. Nah di sini aku lakuin, setelah aku cuci muka wajah dengan bersih, aku nge-spray wajah aku, ini air biasa ya, air biasa. Dan kalau udah sedikit kerasa agak basah, aku mulai scrub wajah aku dengan circular motion kayak gitu. Biasanya aku nggak langsung bilas, aku tunggu dulu 1 menit, lalu aku bilas pakai air bersih. Nah setelah wajah bersih, aku langsung maskeran pakai masker kefir ini. Nah ini aku ada masker kefir, ada brush, terus mangkoknya sama sendok takaran atau pakai sendok plastik. Pokoknya yang berbahan plastik ya, jangan yang berbahan metal. Itu langsung aja di-apply ke wajah tipis-tipis. Pokoknya jangan pakai masker kefir itu tebal-tebal, jadi harus tipis-tipis, karena pertama biar lebih mudah menyerap, kedua tuh biar asam laktat yang terkandung pada masker kefir itu nggak bikin pH di wajah kita itu jomplang gitu. Di part ini aku khususin buat teman-teman yang DM ke aku tentang kenapa sih pakai masker kefir kok wajahnya jadi malah makin jerawatan dan kusam gitu kan, kenapa jadinya perjing gitu kan. Nah di sini insya Allah aku mau ngejelasin. Jadi efek detoksifikasi itu biasanya terjadi pada beberapa pemakai masker kefir, walaupun nggak semuanya. Nah aku sendiri pun detoksnya itu nggak parah, jadi ya masih wajar-wajar aja gitu ya. Nah, cuman biasanya efek detoksifikasi itu selalu ada. Secara medis, hal ini disebut sebagai reaksi Herx. Nah, proses reaksi Herx itu, jadi yang pertama, masker kefir itu mengandung banyak bakteri probiotik dan prebiotik atau makanan mikroba. Ketika masker kefir kontak dengan kulit wajah kita yang kondisinya itu kan belum terbiasa sama yang namanya masker kefir yang asam gitu ya. Nah biasanya dia akan mengeluarkan alergi atau reaksi. Contoh sederhananya, wajahnya tuh jadi kayak ada gatal-gatal atau kemerahan atau ada sensasi panasnya. Nah, itu penjelasannya. Kedua,
Prebiotik ini juga makanan bagi bakteri jahat, makanya kenapa pertumbuhannya itu menjadi terpicu gitu kan. Sebelum kemudian bakteri jahatnya ini akan dikalahin sama bakteri baik yang terkandung pada masker kefir. Ketika bakteri jahat mulai tertekan oleh bakteri baik dan mau mati, maka bakteri jahat ini akan mengeluarkan racun atau endotoksin yang dikandungnya, sehingga wajah itu kesannya tuh parah gitu, jerawatan, atau apa ya istilahnya tuh perjing atau breakout. Padahal sebenarnya itu sedang proses penyembuhan. Nah, biasanya pada fase ini kebanyakan dari orang-orang pemakai masker kefir kapok dan berhenti. Nah, di sini aku juga pengen ngingetin ke teman-teman, jangan berhenti ketika kalian berada di fase ini. Sebenarnya itu salah banget, karena ketika berada di fase ini, bakteri jahat itu udah mulai ngeluarin racun ya kan. Tinggal tugasnya bakteri baik nyerap itu semua dan mulai proses penyembuhan jerawat. Terus biasanya reaksi HERX ini akan makin parah jika si pemakai masker kefir itu tubuhnya kekurangan gizi. Maksudnya kekurangan gizi itu apa sih? Asupan sayuran dan buah-buahannya kurangnya minum air putih. Kenapa sih kok air putih itu jadi salah satu faktor juga? Ya karena sekitar 60 atau 70% atau malah 80% tubuh kita itu kandungannya adalah air. Nah, ketika kandungan air yang di dalam tubuh kurang, yang diambil adalah darah, jadi darah yang beredar. Makanya kenapa kita tuh ngerasain pusing. Terus itu juga penyebab dan pemicu jerawat bermunculan karena penggumpalan darah gitu. Pemakai masker kefir ini kekurangan gizi, tubuh tuh nggak bisa nanggulangin racun yang tadi dikeluarin sama si bakteri jahat tadi atau endotoksin. Informasi tadi itu aku dapat dari Bapak Adi Kumbara di komunitas kefir Indonesia. So ya, makasih banget buat teman-teman yang udah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, dan share video ini kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku. Dan mungkin kalau kalian punya request video apa yang harus aku buat, kalian bisa komen di bawah. Dan yeah, thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video, inshallah. Bye!